Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini, kita berkumpul kembali pagi hari ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya, klik gambar loncengnya, dan jangan lupa pilih tuh ada panah ke bawah, nanti dipencet, pilih semua notifikasi atau all notification. Maksudnya apa? Supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Jadi tidak ketinggalan untuk mengikuti sesi contemplation setiap harinya. Bapak Ibu Saudara juga bisa memfollow CPS Television di TikTok, sehingga bisa mengikuti setiap video short yang memberkati banyak orang melalui TikTok CPS Television. Di titik kumpul hari ini di koordinat 250224, kita banyak mengalami peristiwa, banyak mengalami hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Rasanya berat, rasanya sukar, tetapi satu hal yang harus saya ingatkan terus setiap hari dan tidak bosan-bosan, tetaplah menjadikan Tuhan pemimpin dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, maka ada cirinya. Ingat ya, ada cirinya yang menandakan bahwa memang kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin kita. Dan yang kedua, yang membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan dan beriman dengan benar. Buktinya dari mana? Buktinya jelas bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu memang kasih itu sendiri, seharusnya kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Dia, membiarkan Tuhan hidup di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya, seharusnya justru kita hidup dalam kasih. Bagaimana hidup dalam kasih? Kalau orang yang hidup dalam kasih, maka dirinya pasti akan mencerminkan, mempraktekkan kasih itu yang sesungguhnya. Ingat loh, Tuhan itu penuh kasih. Kenapa dikatakan penuh kasih? Ya karena kita mempercayai firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau Tuhan itu kasih itu sendiri dan kita menerima Dia dan Dia ada di dalam diri kita, hidup di dalam diri kita, bahkan kita meyakini, mengimani, meneladani dan menjadikan Dia pemimpin dalam kehidupan kita, harusnya dong hidup Bapak Ibu Saudara dan saya mempraktekkan kasih-Nya setiap hari. Ingat loh, kalau kita mempraktekkan kasih Tuhan setiap hari, membuktikan kita percaya kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya ada di antara kita hidupnya belum penuh dengan kasih, tetapi mulutnya mengatakan bahwa dia percaya Tuhan, bisa tebak, kira-kira orang itu percaya Tuhan nggak? Saya yakin enggak. Kenapa? Karena kalau orang percaya Tuhan, pasti dia akan hidup sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan. Ingat itu, kalau orang percaya kepada Tuhan, pasti dia mempraktekkan kasih. Bagaimana dia mempraktekkan kasih itu? Kita harus sadar dulu, kita ini orang berdosa. Kita terlalu banyak melakukan kesalahan. Kita terlalu banyak melakukan pelanggaran. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada? Atau tidak pernah melakukan pelanggaran? Atau dari kecil sampai sekarang hidupnya tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa? Pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa. Ketika kita bersalah kepada Tuhan, kita menyakiti hatinya, kita membuat Tuhan berduka, membuat Tuhan bersedih, lalu kita sadar, kita minta ampun, kita minta maaf, kita berseru kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan ampunin nggak? Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, kira-kira Tuhan ampunin nggak? Pasti dong, Tuhan mengampuni kan? Dan hebatnya, kalau kita
percaya kepada Tuhan dan Tuhan itu penuh kasih, ketika Tuhan mengampuni, Dia tidak pernah mengungkit-ngungkit kesalahan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Dia mengasihi kita. Ingat loh, Dia mengasihi kita. Dia justru memberi kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berubah. Itulah Tuhan kita penuh kasih. Karena memang kasih itulah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau sampai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai detik ini belum mempraktekkan kasih, belum menunjukkan hidup di dalam kasih, berarti tanda tanya, benarkah kita percaya kepada Tuhan? Oh ya, jujur saja, kalau orang tidak hidup dalam kasih, ya saya katakan dia belum hidup dalam Tuhan. Apalagi mungkin dia sadis, dia bengis. Ketika ada orang bersalah, dia serang habis-habisan, dia jahatin habis-habisan, dia tindas habis-habisan. Lalu kita berkata, dia percaya Tuhan? Tanda tanya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kasih yang dari Tuhan itu berbeda. Bedanya di mana? Begini, ketika ada wanita pelacur yang kedapatan melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, dan dibawa oleh orang-orang Farisi kepada Tuhan, minta dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, wanita ini berbuat salah karena dia melacur. Minta dihukum dengan hukuman rajam batu. Kalau hukuman rajam batu berarti sampai mati. Berarti tidak ada pengampunan. Berarti tidak ada pengecualian. Kalau sampai itu dilakukan, di mana kasih itu? Sadar tidak ketika orang-orang Farisi menuntut supaya wanita ini dirajam dengan batu sampai mati, apa yang dilakukan Tuhan? Adakah Tuhan langsung berkata, oh ya silakan aja, rajam aja, ayo di antara kalian silakan rajam wanita ini? Tetapi luar biasa, karena Tuhan itu kasih, Dia mempraktekkan, Dia menunjukkan, bahkan yang Dia lakukan itu adalah penuh kasih. Jadi apa yang Dia buat? Dia bertanya kepada orang-orang yang menuntut untuk merajam wanita ini. Apa yang ditanya? Adakah di antara kalian yang tidak punya kesalahan? Kalau tidak punya kesalahan, satu saja akan menjadi orang pertama yang melempari batu ini. Dan dipersilahkan, kalau yang tidak punya kesalahan menjadi orang pertama, lempari wanita ini dengan batu. Apakah ada? Satu persatu orang Farisi ini pergi. Berbicara orang Farisi adalah orang-orang yang pintar dan pandai tentang teologi. Orang-orang yang pintar dan pandai atau belajar tentang Tuhan. Dia fasih, dia hebat, dia bisa mencerminkan tentang Tuhan. Tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi yang hebat berbicara tentang Tuhan, jago mengajarkan tentang Tuhan, mungkin nilainya kumlot berbicara tentang Tuhan, tetapi nol di dalam mempraktekannya dengan Tuhan karena tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidupnya? Wanita yang diminta dihukum rajam ini akhirnya apa? Tuhan katakan kepada wanita ini, adakah di antara mereka yang menghukummu? Wanita ini berkata kepada Tuhan, tidak ada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni, dan engkau berubahlah, jangan lagi melakukan kesalahan. Luar biasa, Tuhan mempraktekkan kasih-Nya kepada setiap kita. Dan ingat yang harus kita ketahui, sebelum Tuhan berkata kepada wanita itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berlutut, dia menghadap ke tanah, dan dia menulis di tanah pada saat itu. Ketika dia menulis di tanah, sadar tidak, di negara itu, di tempat di mana dia ada, tanah itu semua dalam bentuk berbatuan. Jadi Tuhan menulis dengan jarinya di tanah itu yang berbentuk batu, yang keras. Dia menulis, dia mau menunjukkan sebenarnya kepada kita semua. Ingat, ketika Musa berjumpa dengan Allah Khalik langit dan bumi, ketika dia berjumpa, apa yang dilakukan? Allah memberikan 10 hukum kepada Musa.
di atas batu, 2 loh batu. Dan 2 loh batu itu ditulis dengan jari Tuhan sendiri, dengan jari Allah sendiri, ditulis di atas batu itu. Dan pada saat Tuhan kita menulis di tanah di atas batu, dia mengingatkan kepada orang-orang Farisi sebenarnya, kepada kita semua. Ingat loh, ketika Allah memberikan 10 hukum dengan tulisan tangannya di atas batu, dan pada saat itu Tuhan pun di hadapan wanita menulis di atas tanah yang berbentuk batu-batu itu. Ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa tulisan Allah sendiri itulah yang menunjukkan tentang kasih. Bahwa dulu Allah memberikan hukumnya tentang kasih, dan sekarang Allah menunjukkan bahwa Tuhan mempraktekkan kasih itu di dalam diri kita masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harusnya mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat, kita sudah melalui masa pemilu, kita sudah melalui masa kampanye. Begitu banyak orang ketika kampanye, ketika pemilu, mereka ikut-ikut, gayanya ngikutin tokoh-tokoh yang dia idolakan, tokoh-tokoh di mana yang dia yakini akan menjadi pilihannya yang paling benar. Gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, gaya ngomongnya, semua dia ikuti. Bisa sampai seperti ini karena dia mau menunjukkan ini loh idolanya dia. Bahkan ya, coba lihat, orang-orang yang non-Yahudi mau percaya kepada bangsa Yahudi, dia pun mengikuti, meniru cara hidup bangsa Yahudi. Ketika dia masuk dalam keyakinan Yahudi, dia mengikuti dan meniru cara hidup Yahudi. Contohnya, dia pakai kupluk tutup kepalanya. Dia biarkan jenggotnya dipelihara sampai panjang. Dia menggunakan jubah-jubah yang panjang. Bahkan cara bicaranya, wibawanya, dia ikutin. Nah, harusnya kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hidup kita pun harusnya meniru, meneladani cara Tuhan, hidupnya Tuhan. Harusnya itu yang dilakukan. Sekarang ayo kita koreksi diri kita. Adakah kita mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita? Ingat loh, Tuhan penuh kuasa, Tuhan penuh kasih. Jadi kita harus sadar kalau Tuhan penuh kasih, seharusnya kita membiarkan hidup di dalam kasih. Kalau Tuhan penuh kasih dan dia melingkupi hidup kita, harusnya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya penuh dengan kasih. Jadi kalau tidak penuh dengan kasih, tanda tanya, benarkah kita sudah hidup dalam kasih? Ini yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar dalam hal ini. Yuk, kita harus bisa memulai hidup kita, menyadari hidup kita, apakah hidup kita penuh dengan kasih atau tidak. Kalau kita tidak hidup penuh dengan kasih, berarti nonsen kalau dibilang percaya kepada Tuhan. Bohong. Kalau kita penuh kasih, baru kita menunjukkan kita hidup dan kita menerima Tuhan dalam hidup kita. Kita beriman. Kalau hidup kita, mungkin kita mengaku mulut kita percaya kepada Tuhan, tetapi sikap kita kejam, sadis, mulut kita jahat, kita mungkin memandang orang lain sinis, kita mungkin merendahkan. Jujur saya katakan, mohon maaf ya, itu tidak percaya Tuhan, tetapi percaya setan, iblis, Lucifer, dan kegelapannya. Mengerikan kan? Kelihatannya wajar, kelihatannya benar. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada orang yang berkata begini, jadi kita jadi orang percaya nggak boleh marah ya? Siapa bilang nggak boleh marah? Banyak orang justru terikat dengan marah, dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan emosi. Apakah itu yang diizinkan? Marah boleh, tetapi harus marah dalam kasih. Marah yang Tuhan kehendaki, marah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita jujur aja kan. Bapak Ibu Saudara, kalau marah menyenangkan hati Tuhan atau nyenangin diri sendiri? Ayo, jawab sendiri. Menyenangkan siapa? Rata-rata kalau kita marah karena kita kecewa. Rata-rata kalau kita marah itu memuaskan hawa nafsu kita, emosi kita, ego kita yang kita umbar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa belajar dalam hal ini, menanggalkan semuanya.
Kalau kita mengimani, meyakini Tuhan, dan kita bertuhan dalam hidup kita, berarti kita harus mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mulutnya mengaku Tuhan, apalagi, wah, dia hebat menuturkan tentang kasih. Ada kasih agape, kasih filio, kasih eros, dan sebagainya, macam-macam deh, ya. Tetapi nggak pernah praktekin. Dipraktekin siapa? Siapa yang dipraktekin? Rugi loh. Hebat ngomong tentang kasih, tapi tidak mempraktekkan kasih. Orang di luar sana tidak percaya kepada Tuhan kalau kita mempraktekkan seperti itu. Karena saya banyak menemukan, lihat tuh, oh mulutnya aja ngaku Tuhan, oh rajin beribadah, tetapi kejam, tetapi sadis, nggak peduli sama orang lain. Kalau bisa orang lain itu ditindas habis-habisan. Kalau bisa orang lain itu diperas habis-habisan. Sadis kan? Bayangin Bapak Ibu Saudara, sama asisten rumah tangga aja bisa sesadis dan separah itu. Hanya karena piring pecah. Wah, marahnya bisa seharian. Bisa ngancem potong gaji, bisa dihukum, bisa nggak dikasih istirahat, bisa gajinya dipotong atau ditunda. Bayangkan, inikah penuh kasih? Tidak, jauh berbeda. Padahal hanya karena piring pecah, dia beli rinso aja dapat hadiah piring. Tapi marahnya, kejamnya, sadisnya. Tapi kalau dia yang bersalah gimana? Dia mau menerima kan kasih karunia, oh dia maunya diampuni, dia maunya dihormati, oh dia maunya mendapatkan anugerah itu. Lihat, begitu banyak di antara kita terlalu egois, menuntut apa yang kita inginkan, tetapi tidak pernah memberikan. Saya sering sekali mengetahui atau menemukan ada orang-orang yang gini. Pernah ada seorang yang dia seharusnya nggak lulus di dalam studinya. Dia sudah 11 menit sudah lewat waktunya untuk mengumpulkan tugas akhir. Tetapi karena diberi kesempatan sampai jam 12 malam 00, dia kebut, dia kerjakan, ya nggak maksimal lah hasilnya, cuman sekedar aja syarat. Lalu dia lulus. Dia berarti menerima kasih karunia kan? Nah, tetapi apa yang dia lakukan? Apakah dia bersyukur? Apakah dia mengucap syukur, mempraktekkan apa yang menjadi ucapan syukurnya atas kasih karunia-Nya tersebut? Adakah dia membalasnya kepada orang lain dengan memberikan kasih karunia juga? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru dia menjadi orang yang sadis, dia menjadi orang yang kejam, menjadi orang yang bengis, yang tidak punya kasih sama sekali dalam hidupnya. Lalu kita mau percaya kepada Tuhan yang dia sembah? Kalau saya sih tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau percaya, silakan. Tapi kalau saya, dia tidak mempraktikkan kasih. Karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya yakini, tidak seperti itu. Berbeda sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, ingatlah, Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Makanya Tuhan itu penuh dengan kasih. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti hidup kita seharusnya penuh kasih. Kalau hidup kita tidak penuh kasih, berarti kita belum percaya kepada Tuhan. Yuk, kita berkati orang-orang di sekitar kita, yang mereka mungkin tidak tahu hal-hal seperti ini, atau mereka mungkin mengabaikan hal-hal seperti ini. Caranya gimana? Share video ini kepada mereka, biar mereka sadar bahwa Tuhan itu penuh kasih. Jadi hidup kita, orang yang percaya, harus penuh dengan kasih. Share kepada mereka, share di setiap medsos Bapak Ibu Saudara, di status FB, Instagram, Thread, Telegram, Facebook. Share sebanyak mungkin, biar Bapak Ibu Saudara ambil bagian untuk memberkati orang banyak. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live atau mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Dan bisa juga follow TikTok saya di CPS Television. Untuk Instagram bisa follow di Buyung Kosa Putra. Mari kita berjalan maju, kita merangkak, berjalan menuju ke titik koordinat berikutnya. Dan kita harus ingat di dalam hidup kita bahwa kita harus terus mempraktekkan kasih Tuhan. Karena Tuhan penuh kasih dalam hidup kita. Tuhan memberkati, salam transformasi.